Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita. Oke teman-teman, hari ini kita mau mereview. Ada request teman-teman yang pengen direviewkan mikrofon kondenser dari produk Crash Audio. Nah ini mic-nya. Ini adalah salah satu mikrofon produk dari Crash Audio tipe K818. Tipenya K818. Ini mikrofon kondenser. Mungkin teman-teman agak asing ya buat teman-teman yang belum mengenal ataupun belum pernah menggunakan sistem mic kondenser digunakan untuk apa. Jadi mic kondenser ini bisa dimanfaatkan buat teman-teman untuk nodong simbal, buat teman-teman yang bermain band-bandan atau dangdutan, simbalnya biar lebih maksimal nanti bisa ditodong pakai mikrofon kondenser seperti ini. Yang kedua, nanti teman-teman bisa untuk menodong kalau pas ada acara drama-drama, film-film di panggung seperti itu. Atau kalau teman-teman mau ada acara kayak pengajian, nah pengajian yang kebetulan pembicaranya mikrofonnya jauh dari mulut, nah bisa nanti ditodong pakai mikrofon kondenser ini. Jadi nanti ini adalah salah satu mikrofon yang teman-teman nanti bisa gunakan. Memang suaranya beda sama mic dynamic, tapi ini bisa manfaatkan untuk hal-hal seperti itu. Kalau untuk simbal pasti lebih maksimal karena responnya ini lebih komplit ya kalau mic kondenser seperti ini, beda sama dengan mikrofon dynamic. Oke. Langsung aja kita unboxing dulu, tapi sebelumnya kita review dulu ya untuk tipe Crash K818. Ini adalah salah satu mikrofon kondenser dengan spesifikasi demikian seperti yang sudah teman-teman lihat. Nah, di sini juga ada tulisannya Professional Condenser Microphone. Nah, ini ya, ini produk original dari produk Crash Audio. Oke, langsung aja ya. Sekarang kita unboxing dulu. Jadi semua produk Crash kita ada ya, mikrofon kendang, mikrofon kondenser. Jadi teman-teman nanti bisa lihat langsung di sini. Mau beli juga bisa, mau lihat-lihat dulu juga bisa. Ini untuk mikrofon kondenser sebenarnya tidak bisa digunakan untuk kabel seperti ini karena harus menggunakan phantom power. Jadi ini tidak saya gunakan nanti ya, karena ini butuh phantom power 48 volt. Terus ada pop filter. Nah ini pop filter apa ini? Pokoknya yes, kayak itulah, kayak pop filter model seperti itu. Terus mikrofonnya ini, nah ini mikrofonnya. Nah ini modelnya panjang seperti ini ya. Jadi ini jenis kondenser. Untuk mode bisa dibuat normal, ini off ke bawah, normal atau tele. Jadi kalau tele dia jangkauannya akan lebih jauh daripada normal. Kalau normal mungkin digunakan untuk simbal, mungkin dibuat normal aja ya kalau untuk simbal. Kalau digunakan untuk nodong mic, artinya untuk nambah dB dari mikrofon yang kita gunakan, mungkin bisa dibuat tele aja sih. Jadi nanti sesuai dengan selera. Kalau dibuat tele dB-nya nanti lebih jauh kayak logonya. Kalau normal dB-nya akan lebih pendek. Nah seperti itu. Jadi sesuai dengan fitur yang ada di Crash K818 mikrofon kondenser. Oke. Coba kita pasang dulu ya pop filternya. Nah seperti ini. Kalau teman-teman nanti menggunakan ini untuk nodong simbal, itu mungkin nggak usah pakai pop filter. Jadi langsung aja. Nah langsung aja dipakai. Kalau simbal mungkin nggak perlu ya. Ini gak aneh anu ya. Ya tempat tripodnya nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Nanti seperti ini. Ini kalau nanti teman-teman buat nodong simbal. Jadi mungkin seperti aneh aja. Nah seperti ini. Jadi nanti buat nodong simbal biar simbalnya bisa lebih maksimal. Terus kalau teman-teman nanti digunakan untuk nodong mic, mungkin dipasang aja pop filternya. Nah seperti ini. Jadi biar lebih tidak terlalu over seperti itu. Kalau dikasih pop filter nanti nggak terlalu overnya akan kayak angin-angin seperti itu, nanti tidak akan bisa lebih masuk ke mikrofonnya seperti itu. Oke ya. Untuk spesifikasinya, nah spesifikasinya coba saya lihat. Ini adanya kartu garansi ya dari Crash Audio. Nah ini untuk respon frekuensinya produk dari Crash Audio ini 100 sampai dengan 16.000 Hz. Jadi dia merespon frekuensi 100 Hz sampai dengan 16.000 Hz. Jadi kondenser ini memang dia akan lebih flat seperti itu. Jadi cocoknya naik kondenser model kayak gini bukan tinggu mic bass, tapi tinggu mikrofon simbal, tinggu nodong mic seperti itu. Untuk output impedansinya 1 kilo Hz, 1 kilo ohm maksudnya, nah sampai dengan 2,3 kilo. Ya, DC-nya perlu 1.6
1,5 volt. Sensitivitasnya minus 45 dB ya. Kalau di stand 38 dB for di stand. Oke, seperti ini spesifikasinya. Nanti bisa lihat langsung. Tapi nanti loh, Ping. Jangan mengangkat itu ya. Enggak. Baik. Jangan mengangkat dulu kemana ini. Ke atas, Pak. Ya, semua. Oke ya. Sekarang kita langsung praktekkan cara penggunaannya. Yang pertama, kalau mau menggunakan mikrofon kondenser ini, yang pertama dibuat dulu modenya. Yang pertama bisa dibuat normal. Ini normal. Nah, normal. Ini coba ya. Ini saya masukkan ke channel nomor 8. Cek. Ini belum nyala. Kalau belum pentemnya dinyalakan. Ini pentem harus dinyalakan dulu. Nah, ini sudah tak terlanjur tak volume ya. Pentem 48 volt ini wajib nyala. Karena kalau kita tidak menekan pentem, dia tidak akan berfungsi. Jadi mikrofon kondenser ini tidak akan menyala kalau tidak ada 48 volt yang masuk ke mic-nya. Jadi mikrofon kondenser itu butuh tegangan listrik yang masuk ke mic-nya untuk menghidupi mic-nya ini 48 volt. Jadi teman-teman harus ketahui ya, 48 volt yang harus masuk ke mikrofon. Jadi mic-nya ataupun kabelnya harus jack Canon yang satu jalur 3 kabel satu jalur. Oke, ini pentem 48 volt nyala. Ini ya, ini posisi posisi masih normal. Coba ya, tak mute dulu, tak mode tele. Lah ini tele, mode tele. Nah, kalau mode tele dia akan lebih keras. Jadi kalau tele dia jangkauannya lebih jauh. Kalau tele ini saya ngomong segini masih masuk ya. Segini masih masuk, suaranya masih masuk ke speaker. Buktinya, ini teman-teman lihat. Ini kalau saya dekatkan, nah ini saya dekatkan. Jadi bocoran-bocoran suara, ini kalau saya jauh ini masih kelihatan. Contohnya teman-teman lihat. Nah ini, meskipun mic saya jauhkan, tetap ini nyala, tetap naik. Jadi mikrofonnya tetap bocor. Nah ini, kalau mikrofon kondenser seperti ini, jadi tetap bocor ke sini. Ini contohnya. Nah ini ini mikrofon saya jauh ya. Ini mikrofon jauh, ini coba ya, tak buat. Oh ya, biar tripod aja. Oke, ini jauh, saya menjauh sampai dengan 1 meter. Nih 1 meter. 1 meter. Nah, teman-teman lihat ya. Suara saya ini masih masuk ke mixer. Oke ya. Jadi suara saya itu masih masuk ke mixer. Meskipun saya jauh. Ini, saya di sini. Jadi saya dengan mic-nya jaraknya 1 meter, tapi dia masih masuk ke mixer saya. Nah, itu fungsinya kondenser. Jadi kalau kondenser meskipun jauh ini masih bisa bisa masuk. Jadi masih bisa menerima suara kita. Jadi fungsinya kondenser ini selain digunakan untuk simbal tadi, contohnya digunakan untuk ngomong kayak gini ya enak saja sih, tapi kurang lumrah aja kalau mikrofon kondenser, karena nanti kalau suaranya tidak akan bisa bulat seperti mikrofon dynamic, jadi beda. Jadi masih bulatan mikrofon dinamik. Intinya ini bass-bassnya nggak ada kalau kondenser. Kedua fungsinya, kalau teman-teman nanti contohnya ada acara konser, tapi biasanya yang nyanyi, contohnya kan konser yang nyanyi ini teriak, oke kita nyanyi bareng, terus penontonnya suruh nyanyi gini. Nah, jadi mikrofonnya artis ini kan diginiin, ini nggak akan tetap bisa masuk ke mikrofon artis, tapi kita harus nyalakan mic condenser yang kita taruh di dekat penonton. Jadi ini kita taruhkan dekat penonton. Kalau pas si yang orkes ini minta ayo nyanyi, ini dinyalakan, klik nyala. Ini jadi ngambil suara dari penontonnya. Jadi suara penonton kita record atau kita ambil suara dari mic condenser. Jadi kan ada tuh artis biasanya, oke kita nyanyi bareng, kita kasih mic-nya gini, mic-nya dia karena ini mic dinamik, ini nggak akan bisa nyanyi, apalagi terganggu oleh musik-musik di sekitarnya. Nah, caranya ketika teriak, penontonnya teriak, oh ya, biar lebih maksimal kita kasih kondenser, mungkin di dekat, di depan panggung dan lain-lain. Tapi harus dijauhkan dengan speaker monitor atau speaker FOH biar nggak feedback. Tapi tetap ini dikasihkan di tata letak yang pas dan kita nyalakan sama operator nyalakan ketika nanti pas waktu si artis ini minta
penontonnya nyanyi. Itu mic condenser. Terus kegunaan yang selanjutnya, ini yang lumayan di request teman-teman. Ini ada salah satu trik juga ya. Mungkin buat teman-teman sound engineer sudah ada yang familiar menggunakan trik ini. Tapi mungkin buat teman-teman di channel YouTube ada juga yang belum pernah menggunakan trik yang satu ini. Jadi nanti kita ada trik. Nah, ada triknya. Jadi nanti kita akan menggabungkan atau bukan menggabungkan sih, menggunakan dua mikrofon dalam satu acara. Ini yang biasa dikeluhkan oleh sound engineer adalah ketika kita pas waktu ada acara pengajian. Nah, kebetulan pembicaranya mic-nya jauh karena yuk biasanya mic-nya jauh. Itu ya, jadi kita nggak bisa mengkiri kalau mic-nya jauh itu juga akan bisa masuk ke mic. Karena apa? Nah, ini saya contohkan. Mikrofon dinamik. Nah, ini mikrofon dinamik. Ini kondenser, ini dinamik. Kasih tahu ya perbedaannya teman-teman ya. Ini kondenser. Oke, saya kebanyakan mikrofon dinamik saya, oke. Ini dinamik. Nah, kalau dinamik ngebas, tapi harus dekat. Mikrofon dinamik penggunaannya harus mepet dan dekat. Kalau kondenser jauh seperti ini sudah masuk, tapi dia suaranya cempleng, jadi nggak ada bass treble-nya. Kalau ini seperti ini nggak bunyi, tipis banget. Kalau kondenser seperti ini keras. Kalau ini seperti ini kecil, harus mepet. Oke ya, kalau kita pakai mic ini harus mepet, mic dinamik. Nah, kebanyakan ketika si pembicara itu tidak terbiasa menggunakan mic mepet. Kalau artis itu sudah pasti mepet, karena artis apa ada yang nyanyi gini, nggak mungkin ada, karena suara ini nggak masuk. Harus mepet dengan mulut. Semua artis kalau nyanyi mepet dengan mulut, biar suaranya bagus. Dan artis semakin pro kalau dia pas teriak, oh ini dijauhin tapi dikit, oh kayak gini. Tapi kalau ketemu artis yang masih ya mungkin latihan, dia teriak ya, weh, nggak dijauhin. Akhirnya apa? Mikrofon ini ada peaknya maksimal dB. Contohnya yang saya gunakan maksimal 30 dB. Kalau kita teriak sampai dengan di atas 30 dB ini sember. Mikrofon ini sember, over. Jadi kita teriak, hey. Nah itu biasanya kalau artis yang pro. Jadi kalau dia nada tinggi, wey, deketin lagi. Nah itu. Nah, salah satunya triknya, ini saya punya trik. Ini mungkin buat teman-teman bisa diaplikasikan, bisa enggak. Kalau masalah hasil enak dan gaya tergantung nanti yang operasiin, yang menggunakan trik ini ya. Ini beberapa teman-teman soundman sudah banyak yang menggunakan. Ketika ketemu pembicara yang mikrofonnya jauh, ini biasanya kita harus nodong mikrofon kondenser kayak gini. Nah ini kondenser ya. Ini tak kasih sini, kondenser. Ini saya di sini. Ini mikrofon kondensernya bisa didekatkan, bisa juga dijauhkan dengan panggung. Jadi mikrofon kondenser mungkin kalau biar nggak kelihatan, mungkin dikasihkan di depan panggung, agak bawah. Yang penting bisa nodong si pembicara. Atau kalau tempatnya luas, yowes dikasih todongan, kasih todongan. Meskipun ini triknya nih teman-teman ya. Meskipun ini pembicara jauh kayak gini, ini pembicara jauh. Nah ini pembicara, ini kan kalau dekat, pembicara dekat. Ini kalau pembicara dekat. Nah ini pembicara dekat. Kalau pembicara jauh kayak gini, tes 1 2. Ini saya masuk suaranya karena ini nangkap, ini juga nangkap. Nah kalau saya matikan yang satu, nah ini yang satu saya matikan. Oke, kondenser ini kondenser saya matikan. Kalau kondenser saya matikan, nah ini kondenser mati, suaranya tidak maksimal. Jadi yang masuk kalau mic-nya di perut kayak gini pembicara nih, hampir nggak ada yang bunyi. Soalnya meh nggak muni belas, karena mic dinamik harus mepet. Kalau jauh di perut nggak bunyi, meh nggak bunyi belas lah. Biar bunyi, teman-teman todong pakai kondenser todong, nyalakan, volume naikkan dikit sampai, yang penting nggak feedback ya. Yang penting nggak feedback. Nah ini
ini suara saya masih masuk meskipun saya di perut. Nah, kalau feedback nanti diakali caranya. Nah, ini diambil aja frekuensi yang dibutuhkan. Contohnya suara saya ini yang masuk ke kondenser. Oke. Nah, ini frekuensi nggak ada, dipotong. Ini nggak terlalu dibutuhkan, dipotong. Biar ke feedback. Ini dipotong. Nah, jadi kita ambil suara dari pembicara itu yang penting-penting saja. Yang kita butuhkan yang bocor-bocor aja. Jadi bahasanya ini kita ngambilin suaranya si pembicara ini yang bocor ke sound kita. Jadi bocor ke mikrofon ini. Ini tak ambil yang bocor. Nah, ini yang bocor aja tak ambilin. Nah, ini ya. Ini tak yang bocor tak ambilin. Ini bocor, tak ambilin. Ini bocor, tak ambilin. High-nya nggak terlalu usah diambilin. Nah, kayak gini. Nah, itu ya. Jadi kalau saya deket jelas enak. Pembicaranya enak. Ya kalau mic cetok. Oke, kita hari ini sedang menantikan sebuah ini cetok. Tapi kalau ketemu gini, ya jadi bersama hari ini. Ya pokoknya kita apalagi kayak gini parah ya. Ya jadi ya ini yang masuk ke kondenser kok. Malah ini yang nggak masuk. Teman-teman lihat ya. Ini kondenser, ini mic dinamik. Ini masih tinggian dinamiknya daripada ini masih tinggian kondenser. Ini kondenser, ini dinamik. Ini lihat lampunya ya, lampunya yang lihat. Nah, ini kalau saya mic posisi di perut kayak gini, masih kencengan mic kondenser. Meskipun mic kondensernya ini jauh. Kondensernya jauh, tapi masih kencengan kondenser yang masuk ke sound daripada mic yang tak pakai. Kayak gini. Nah, ini kayak gini. Teman-teman lihat ya. Ini yang masuk ke mixer kebanyakan malah kondenser daripada mic yang tak pegang. Jadi daripada mic, kenaikan. Daripada mic si pembicara, ini ya, ini mic si pembicara. Ini ya, ini mic pembicara, ini mic kondenser. Daripada mic kondenser dan juga mic pembicara, masih banyakkan mic kondensernya yang masuk ke laptop atau ke mixer saya. Itu loh teman-teman. Jadi salah satunya mic kondenser ini nanti gunanya seperti ini. Todongannya bisa di sini, bisa mungkin di sini. Yang penting kalau bisa arah dari micnya, meskipun dia di bawah itu masuk ke sini todongannya. Arahnya tetap ke mulut dari si pembicara. Jadi fungsinya untuk ngambil bocoran-bocorannya. Nah, jadi nanti pembicara meskipun gini, oke, kita jadi pada kesempatan hari ini pembicaranya gini. Jadi pada kesempatan hari ini kita masih di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nah ini. Jadi teman-teman bisa dilihat ya di sini. Nah ini. Jadi ini fungsinya dari mikrofon kondenser. Jadi meskipun jauh tetap dia akan masuk ke mixer saya. Itu kondenser fungsinya. Jadi seperti itu. Nanti kalau masalah enak dan enggaknya tergantung yang motong. Jadi karena di sini kan ada potongan. Nah, di sini nanti tergantung kebutuhan. Jadi nanti potongannya tergantung seberapa yang diinginkan. Mau dipotong berapa bisa. Oke, nah itu. Jadi tergantung nanti kita mau motongnya berapa. Enak dan enggaknya tergantung potongannya. Kalau potongannya nanti pas, yo enak. Dan teman-teman nanti bisa menggunakan lebih dari satu ya. Kalau menggunakan 2 atau 3, ini saya sarankan polaritasnya ini salah satu dibalik nanti. Nah, ini kalau saya coba tak balik polaritasnya, ini tak balik ya. Ini yang kondenser tak balik biar tidak feedback. Nah, ini tetap suaranya maksimal. Ini yang tak balik polaritasnya yang kondenser. Ini lebih maksimal sih. Suaranya penampungannya masuk ke kondenser lebih utuh antara mic saya dan juga mic kondensernya. Nah, jadi secara gelombang suara yang diterima dari mixer saya ini lebih flat. Kalau polaritasnya saya balik, ini polaritas saya lepas. Nah, polaritas dilepas, polaritas dibalik. Yang dibalik kondensernya, jangan yang mikrofon dinamiknya. Itu salah satu trik. Tapi perlu latihan dulu, perlu coba-coba dulu. Buat teman-teman mungkin ada trik lain silahkan. Mungkin Mas kalau saya pakai mikrofonnya jenis ini biar masuk ke pembicara. Tapi saya rasa ya jenis dinamik hampir semuanya sama. Kalau kita terlalu jauh tetap nggak bisa maksimal.
dinamik apapun nek wadong ini di perut ini nggak bisa maksimal. Tetap maksimalnya dekat kalau dinamik. Itu teman-teman. Jadi mikrofon dinamik kalau terlalu jauh tetap tidak akan bisa maksimal suaranya. Makanya mungkin perlu kita todong pakai mikrofon kondenser agar soundnya tetap suaranya keras seperti itu. Oke ya. Itu adalah salah satu trik dari kita dan juga review dari produk Crash Audio mikrofon kondenser tipe K818. Nah, buat teman-teman harganya murah, cuma 399.000, bisa digunakan untuk nodong simbal atau digunakan teman-teman nanti untuk menodong pembicara yang mikrofonnya jauh. Oke ya, terima kasih teman-teman, itu trik dari kita. Mungkin teman-teman punya trik sendiri yang sudah pernah menggunakan sistem atau mikrofon yang jauh dari mulut, di perut dan lain-lain. Mungkin teman-teman nanti bisa juga tanya-tanya ataupun teman-teman nanti bisa nuliskan di kolom komentar. Mas, kalau saya biasanya tak gini kan, biar suaranya tetap keras. Dan trik ini tadi saya sarankan floor monitornya tetap lebih dikecilin karena kondenser nanti akan cepat mengakibatkan feedback kalau floor monitornya juga terlalu keras. Jadi floor monitornya juga dikecilin biar nanti untuk kondensernya bisa lebih maksimal digunakan. Oke, terima kasih semuanya, semoga bisa membantu buat teman-teman semuanya dan sampai jumpa kembali.